Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan hasil dari Capstone Project yang berjudul Klasterisasi Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Barat menggunakan Siemens Clustering. Next. Dengan tim kami, saya sendiri Novanta Kamadeni dan rekan saya Fadila Nurbati dan Nita Ayu. Next. Adapun pembahasan pada kali ini, yang pertama ada permasalahan, yang kedua ada solusi, next. Yang ketiga ada demonstrasi solusi, dan yang terakhir yaitu manfaat solusi. Next, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya. Baik, di sini ada latar belakang permasalahan. Di sini pembangunan manusia di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan, tak terkecuali wilayah provinsi yang berada di Pulau Jawa yang secara umum selalu memperlihatkan tren meningkatkan secara linear. Salah satunya ialah Provinsi Jawa Barat yang secara administratif terbagi menjadi 18 kabupaten dan 9 kota. Skor IPM Jawa Barat tidak terlalu berbeda jika dibandingkan dengan IPM nasional. Untuk kedudukan skornya sendiri, Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, karena skor indeks pembangunan manusianya tidak lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata indeks pembangunan manusia secara nasional. Namun, kenaikan skor indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat mulai terlihat saat periode 2010 hingga 2020. Selama periode waktu tersebut, indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat tetap konsisten mengalami kemajuan setiap tahunnya. Dari 27 kabupaten kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, 14 kabupaten kota mengalami penurunan tingkat indeks pembangunan manusia pada tahun 2020. Salah satunya yaitu Kabupaten Garut dan Kabupaten Karawang. Maka, untuk membantu pemerataan kualitas sumber daya manusia, dibuatlah data klasterisasi dari kualitas sumber daya manusia untuk mempermudah pemerataan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nindita. Baik, terima kasih Fadila. Di sini ada usulan solusi. Yang pertama ada Azure Machine Learning, guna untuk mengklasterisasikan indikator-indikator pendukung dari kualitas SDM. Next. Yang kedua ada Microsoft Excel, guna untuk memilah hasil dari clustering di Azure Machine Learning Studio yang akan dipisah ke dalam beberapa bagian Centroid. Dan yang ketiga ada Power BI, guna untuk memvisualisasikan hasil dari pengklasteran yang sudah dilakukan di Azure Machine Learning. Next. Demonstrasi solusi. Klasterisasi kualitas sumber daya manusia daerah Provinsi Jawa Barat menggunakan K-means clustering. Baik, ini adalah tampilan dari Microsoft Azure Machine Learning Studio, yang dimana kami di sini memiliki beberapa set data. Jika kita ingin membuat desain, kita harus mengimport datanya terlebih dahulu di menu data, dan kita bisa membuat komputasinya di menu komputasi. Lalu kita bisa run di atas kanvas model ini. Kemudian, jika kita ingin melatih dataset yang kita punya, kita bisa mencari beberapa modul dataset pendukungnya di komponen aset data ini. Dan di dalam kanvas ini, kami membagi data kami menjadi dua bagian atau men-split data. Yang pertama, untuk ke trend clustering model, dan yang kedua untuk assign data to cluster, yang dimana fraction of rows in the first output dataset di sini adalah 0.7. Kemudian di sini juga ada K-means clustering, yang dimana number of centroid-nya ini kami isi 3, karena menurut kami membutuhkan 3 type cluster dari mulai terendah, sedang, dan tertinggi. Setelah itu ada trend clustering model,
Dan terakhir ada assign data to cluster. Setelah selesai mendesain modelnya, kita bisa mengklik kirim untuk menguji eksperimen dan tunggu sampai proses persiapannya selesai. Setelah prosesnya selesai, kita bisa melihat hasilnya di assign data to cluster, kemudian data pratinjau, lalu result dataset. Dan sekarang kita bisa melihat hasil dari pengklasterisasian dengan menggunakan K-means clustering. Dan di sini ada beberapa atribut terbaru, yaitu assignment, distance to cluster center number 0, number 1, and number 2. Dan terakhir, di sini ada convert data to CSV. Alasan kami memasukkan ini adalah karena kami membutuhkan data finalisasi tersebut untuk diimport ke Power BI untuk pembuatan visualisasinya. Setelah kami menampilkan tampilan Azure Machine Learning Studio kami, selanjutnya akan dilanjutkan ke slide presentasi berikutnya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada tampilan dari Microsoft Excel yang dimana di dalam tampilan ini sudah berisi dengan output yang dikeluarkan oleh Azure Machine Learning. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa di sini ada 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini tampilan output keseluruhan yang dimana jarak rata-rata ke pusat lain ini menunjukkan seberapa dekat rata-rata ke setiap titik di dalam cluster dengan centroid dari semua cluster. Dan jarak rata-rata ke pusat cluster ini menunjukkan seberapa dekat rata-rata dalam cluster dengan centroid clusternya. Sedangkan jarak maksimum ke pusat cluster ini adalah jarak maksimum antara setiap titik dan centroid dari cluster itu. Jika jumlah ini tinggi, maka kemungkinan besar cluster ini tersebar luas. Di sini ada cluster number 0, yang dimana terdapat daerah Bandung, Ciamis, Sumedang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kuningan, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Bogor. Kemudian di sini ada cluster number 1, di sini ada Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Selanjutnya untuk cluster center number 2, di sini ada Pangandaran, Karawang, Indramayu, Cianjur, Garut, Purwakarta, Cirebon, Majalengka, Sukabumi, Tasikmalaya, Subang, Bandung Barat, dan Bogor. Maka jika dilihat dari kolom-kolom tersebut tadi, dan berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan di Azure Machine Learning Studio, bahwasannya kategori kualitas sumber daya manusia ini akhirnya terpecah menjadi 3 cluster center, yaitu cluster center number 0, cluster center number 1, dan cluster center number 2, yang dimana cluster center number 1 ini cenderung memiliki kualitas sumber daya manusia yang sedang jika dibandingkan dengan cluster lainnya. Dan untuk cluster center number 1, cenderung memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi jika dibandingkan dengan kedua cluster lainnya. Untuk cluster center number 2 sendiri, di sini cenderung memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah jika dibandingkan dengan cluster center lainnya. Sedangkan ini adalah tampilan dari Power BI Desktop. Tampilan ini menampilkan hasil akhir yang dikeluarkan oleh Azure Machine Learning. Di dalam visualisasi ini, kami membuat dengan beberapa tools yang memang menggambarkan hasil yang dikeluarkan oleh Machine Learning. Di sini ada slicer, yang dimana slicer ini jika di-expand akan mengeluarkan 3 cluster center, yaitu cluster center number 0, number 1, and number 2. Yang jika nanti kita memilih cluster center number 1 ini, semua visualisasi ini akan berubah menyesuaikan hasil cluster center number 1 tersebut. Baik lokasinya, number card-nya, persentase indikatornya, ataupun perbandingan besaran centroid cluster centernya. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan,
Dan dapat dilihat pada cluster kolom chart ini bahwa yang paling unggul adalah cluster center number 1, yang dimana cluster center number 1 ini cenderung memiliki nilai kualitas sumber daya manusia yang tinggi dibandingkan dengan kedua cluster lainnya. Jadi, dari pengklasterisasian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa gambaran IPM kota kabupaten yang ada di Jawa Barat pada tahun 2020 ini masih dikatakan belum merata, sehingga diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memprioritaskan 12 kabupaten dengan IPM yang tergolong rendah, yaitu Pangandaran, Majalengka, Sukabumi, Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Garut, Purwakarta, Cirebon, Bogor, supaya dapat diberikan penanganan yang tepat sehingga masalah rendahnya tingkat IPM tersebut dapat teratasi, karena dapat mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia di dalam daerah tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke slide presentasi berikutnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Noven. Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat solusi dan beberapa tools yang digunakan. Solusi yang ditawarkan dapat efektif dan juga efisien untuk menguji kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat. Next. Sekian presentasi dari kelompok 27 mengenai demonstrasi video. Ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.